Chapter 1141. Mata Xiaoyan membara saat dia mengamati ruangan tempat fluktuasi terbentuk sebelumnya. Sok dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya sebelumnya. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan doqi, tetapi itu adalah makanan yang luar biasa bagi jiwa seseorang. Namun, aura spiritual tampaknya bercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Selama zaman kuno, alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, jiwa skill misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiaoyan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya sia-sia dengan pengecualian masuknya ke dalam keadaan misterius itu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar kemewahan yang luar biasa bagi para alkemis zaman ini. Kegembiraan di wajah Xiaoyan secara bertahap ditarik. Dia menekan fluktuasi di dalam hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia terus-menerus meneriakkan kata formula yang dia peroleh dari bubuk makanan roh. Xiaoyan menutup matanya dan terus melantunkan mantra selama setengah jam. Ruang sunyi di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari indranya, dia bisa mengatakan bahwa benang yang sangat kecil, arus kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi dengan energi alam ini. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan ditutupi oleh energi alam yang padat. Jika bukan karena rumus kata, Xiaoyan tidak akan bisa mendeteksi arus. Apakah aura spiritual ini? Pikiran Xiaoyan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Aura spiritual jenis ini sangat redup, dan sangat lemah. Bahkan jika mereka kadang-kadang diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiaoyan merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya dalam kondisi latihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, cepat atau lambat jiwanya akan maju ke kondisi jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, level alkemisnya pasti bisa naik ke level guru tingkat 8. Tingkat ke-7 adalah tingkat Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tingkat guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiaoyan berhasil maju ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Dozuns akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiaoyan jelas memahami perlakuan yang akan dia terima bahkan dari klan Gu Sun Er pasti tidak akan miskin. Bagaimanapun, alkemis tingkat 8 adalah keberadaan yang cukup langka bahkan di benua Doqi. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli dari kelas Dozun akan rela menurunkan diri untuk bertindak sebagai pengawal bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang membara naik di dalam hati Xiaoyan saat berbagai manfaat dan perawatan yang akan dia terima setelah maju ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tertegun. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Rumus kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alam di mana seseorang dapat menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh. Bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang.
Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstraksi aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, tidak mungkin seseorang berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk dalam keheningan seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa seolah ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan perbendaharaan yang diisi dengan emas, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa perbendaharaan itu terkunci ketika dia sampai di sana. Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang telah saya pelajari ini hanya sebagian kecil saja. Xiao Yan akhirnya sembuh setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela nafas. Dia tumpul sesaat sebelum akhirnya dengan kasar mengatupkan giginya. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah mengalami awal yang paling sulit ini. Bagaimana dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode terbodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiao Yan punya waktu untuk mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual yang lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, whips ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiao Yan. Akan sangat aneh jika dia berhasil pada hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah memurnikan energi alam, yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya, menjadi Doqi, yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang bercampur di dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat itu memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menghilangkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiao Yan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan seukuran jari dari aura spiritual samar dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela napas lega, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata anonim ini. Jika tidak, metode pengupasan semacam ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metodenya, dia harus bisa meningkatkan hasilnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, setidaknya itu akan memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas. Mencapai keadaan jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, ia memasuki titik di antara alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan sejuk ditransmisikan dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki titik di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya tumbuh. Jelas, metode ini mungkin kikuk, tetapi setidaknya itu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa masalahnya, itu, paling tidak, lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks.
Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit saat gumpalan aura spiritual ini memasuki jiwanya. Hanya gumpalan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam waktunya. Upaya yang telah dia lakukan dan hadiah yang dia peroleh tidak seimbang. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil itu tetaplah sesuatu. Jika alkemis kelas 7 tingkat tinggi lainnya menyadari bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan mata mereka akan memerah karena iri. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu hanya gumpalan kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiaoyan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi pelatihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Sepanjang malam mengalir dengan cepat di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang duduk di tempat tidur akhirnya membuka matanya saat sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampak berkilau luar biasa. Setelah upaya sepanjang malam, Xiaoyan berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual. Ini adalah hasil yang hanya dia peroleh setelah dia terbiasa dengan metode ini menjelang akhir malam, mengurangi banyak waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiaoyan terisi. Oleh karena itu, malam kelelahan tidak hanya tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit lelah tetapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan kesegaran latihan sepanjang malam. Xiaoyan menghela nafas panjang dan melompat dari tempat tidurnya. Dia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak bisa dibandingkan dengan dia yang memasuki kondisi unik, itu menang dalam hal tahan lama. Selama Xiaoyan menginginkannya, dia akan dapat menyerap aura spiritual kapanpun dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiaoyan, yang merasa segar, membuka pintu dan keluar dari ruangan. Dia melihat Yezong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Yezong buru-buru mengangkat kepalanya saat pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat kondisi Xiaoyan sangat baik, dia menghela nafas lega. Xiaoyan tersenyum kepada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kecemasan Yezong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Ujian hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bertumpu di pundak Xiaoyan saja. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye ditahan di tangan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, apakah Anda siap? Yezong menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat bertanya. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiaoyan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Yezong. Dia menghirup napas dalam-dalam dan mengambil led, berjalan keluar dari Ye Manor. Tawa santai ini menyebabkan hati tegang Yezong sedikit rileks. Ayo pergi. Hari ini, saya akan bertemu dengan apa yang disebut 5 klan besar dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Chapter 1142. Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif tempat semua tes klan selama beberapa generasi terjadi. Tempat ini telah dibangun oleh Menara Pil. Dari sini, orang bisa tahu betapa Menara Pil sangat menghargai tes 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil, kekuatan dan reputasinya akan melonjak dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sangat genting.
Jika gagal lulus ujian kali ini, ia akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Y kehilangan posisinya, faksi lain, yang telah mengincar tempat mereka, akan datang mengerumuni sekaligus. Oleh karena itu, banyak faksi, yang ingin masuk ke eselon atas Menara Pil, menaruh perhatian besar pada tes 5 klan besar ini. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong ke depan tempat ujian yang sangat megah, yang menempati sejumlah besar tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan massa hitam di kepala manusia. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang, yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat dari pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ke ruang pemeriksaan yang sangat besar ini. Tinjunya gemetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan yang dalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zong, yang tiba-tiba berjalan maju, secara alami cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan langsung melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat, mereka adalah anggota dari klan Ye. Hihi, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan klan Y tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Itu benar. Saat itu, klan Y sangat agung. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Penurunan klan Y tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembalinya klan Y. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Jika klan Y gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Y di dada kelompok Ye Zong dengan sikap acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di mata mereka. Kegagalan klan Y selama tahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Y, para penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan mereka, menggerakkan tubuh mereka keluar, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka menangis ke bagian dalam aula. Klan Y telah tiba. Ye Zong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiaoyan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat tersebar. Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapu mereka ke bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di sekitar kursi aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Zong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Y gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus bagi mereka. Kursi tepat di depan adalah milik klan Dan, Chao, Bai, Qiyu, 4 klan besar. Ye Zong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Y saat dia dengan lembut memberitahu mereka. Mata Xiaoyan melihat ke atas setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiyu.
Mata Xiao Yan pertama kali berhenti di klan Dan, yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba berhenti. Sebuah napas terucap dari mulutnya karena dia melihat sosok akrab yang cantik di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda yang aneh yang ditemui Xiao Yan saat itu di menara cabang saat dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah sepertinya merasakan sesuatu saat Xiao Yan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiao Yan sesaat sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak sangat pemalu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Ye Zong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Suan." Tidak disangka dia telah datang, sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiao Yan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zong. Ada seorang pria muda tinggi, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya ditujukan untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun ini masalahnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Suan. Xiao Yan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Cao Dan dari klan Cao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Cao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiao Yan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Ye Zong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembakkan dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Yan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan kejamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini sangat dingin. Wajahnya dingin. Kilatan es bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan seseorang takut untuk melihatnya. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka terangkat menjadi lengkungan yang tidak bersahabat yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk. Dibandingkan dengan kelompok lain yang berkembang pesat, sisi mereka tampak agak lusuh. Dan Suan dan Bai Ying itu berdua telah melangkah ke level seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiyu masih baik-baik saja. Mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zong melihat ke kursi klan Cao saat dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, klan ini, yang berkembang pesat, di dalam daerah pilkada belum tiba. Siapa yang akan dikirim oleh klan Cao kali ini? Cao Dan. Xiao Yan tampaknya menyadari perhatian Ye Zong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang dalam klan Cao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Cao Ying, sang penyihir, sedangkan Cao Dan adalah yang terlemah.
Ada satu orang di atas Cao Dan bernama Cao Xiu. Bakat pemurnian pil Cao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Cao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang dari Cao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendiri dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaan saya, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Cao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Cao kemungkinan besar akan mengirimkan Cao Xiu. Ye Zong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Cao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan bahwa ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Cao telah tiba. Teriakan nyaring dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu terus bergema di sekitar aula selama beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar saat teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi, yang telah duduk dengan tenang, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan posisi klan Cao saat ini, klan itu layak untuk dijarah. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan dibuka dan sesosok tubuh anggun masuk dari bayang-bayang dengan langkah lembut dan lambat. Sosok anggun ini keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar itu langsung menjadi lesu karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikap dingin dan angkuhnya. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar secara acak di atas bahunya. Wajahnya kurus, tapi sangat indah, tampak seperti patung porselen yang membuat orang ingin membelai dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sambil memancarkan sedikit pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi ikal tipis. Saat busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan mempesona langsung dipenuhi dengan godaan. Chapter 1143. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang membara dan ketakutan muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan yang lebih dalam dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Cao, Cao Ying. Salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Menara Pil. Gelar pertama itu mungkin bukan yang bergema, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang melihatnya sebagai dewi yang jauh di atas mereka. Kepala raksasa Menara Pil, ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan seperti apa otoritas mengerikan itu. Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Menara Pil. Cao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Cao adalah murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah yang saat ini dia kembangkan, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Menara Pil 1 abad kemudian. Apalagi, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghilangkan gelar potensial. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan.
Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi luar biasa sudah cukup untuk membuat semua orang di aula mengaguminya. Wanita berpakaian hitam menyapu matanya ke aula. Dia tidak menyapu matanya pada yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan anggun. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda yang pemalu di sampingnya. Wanita muda itu mengatupkan alisnya setelah dia merasakan fokus Cao Ying. Mata mereka saling juling sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Cao Ying saat dia melihat dia membuang muka. Cao Ying mengubah langkahnya dan berjalan ke kursi klan Cao. Anggota klan Cao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang dikenal di antara kelompok ini, Cao Dan. Pada saat ini, Cao Dan mengikuti dari belakang Cao Ying. Mata tertunduknya sesekali akan melayang ke sosok memikat di depannya. Ada rasa suka yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada Cao Dan sebelum beralih ke pria berbadan tegap lainnya. Orang ini memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Cao yang tidak merasakan sedikitpun tekanan saat berdiri di belakang Cao Ying. Menurutku orang itu adalah Cao Xiu, kan? Xiao Yan perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan tertinggi generasi muda dari klan Cao. Tentu saja, jika itu adalah Cao Ying, kemungkinan bahkan beberapa rekan yang lebih tua dari klan Cao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cao Ying memimpin klan Cao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di aula besar. Langkah kakinya sedikit terhenti saat dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Matanya yang cantik tertuju pada wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Sister Dan Chen, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menurunkan dagunya saat menyapa Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak disangka kamu juga datang kali ini. Mungkin karena pil gathering, kan? Haha, klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana untuk merebut tempat juara dari pil gathering? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen tampak seperti seorang gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Cao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikit pun usaha untuk berdebat secara verbal dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering musim ini pasti akan ada di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi, dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar menguasai kata-kata. Namun, kamu bisa melupakan tentang membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak begitu tegas saat menghadapi kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun. Keadaan itu saya ingin tahu apakah Anda telah sepenuhnya melangkah ke dalamnya. Dan Chen tidak lagi memperlihatkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia naik ke kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak terduga bahwa Anda benar-benar campur tangan dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya.
Dia baru saja akan menjerit dingin ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo pindah. Bagaimana jadinya jika Anda membuat keributan besar di sini?" Meski Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia masih mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. "Apakah kamu Xiao Yan itu? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu." Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh yang gesit dan ganas. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zong padanya. Dia tampak lebih dewasa dan lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. "Kamu cukup terkenal," Xiao Yan tersenyum saat menjawab. "Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti aku." Mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, "Levelmu cukup tinggi, tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terjebak dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda." Xiao Yan tersenyum sambil berterima kasih pada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif itu, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan dengan lembut berkomentar. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zong mengangguk dan mendesah. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak laki-laki, apa yang bisa kamu dan orang itu bicarakan? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan habis. Cao Dan menatap Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu menatapnya. Dia dengan lemah menjawab, "Dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak heran dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akan mencapai 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah, dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya bagus. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini." Cao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, bermain dengan manik-manik giok bundar menggunakan tangan putih saljunya yang panjang. Dia tidak berbalik saat mendengar percakapan di antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa semakin tidak senang mendengarnya. Sepertinya dia tidak senang karena keduanya telah mengevaluasi Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani mengomentari apapun kepada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan perasaan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser ke belakang seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang lelaki tua berambut putih, yang dipenuhi dengan energi, perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena 5 klan besar telah tiba, aku yang dulu tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan? Keke, Penatua Seng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika lelaki tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi untuk sejumlah orang yang duduk di sini. Tetua ini disebut Seng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Menara Pil.
Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Menara Pil. Ye Zong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan yang samar-samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukanlah orang biasa. Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatuku. Tulang tuaku ini tidak bisa menahannya, pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke sekitar arena dan berkata, sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk. Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh sesepuh berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Zong dan Xin Lan. Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat wajah Xin Lan yang cemas dan cantik. Kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Ini akhirnya akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao Yan akan diputuskan hari ini. Chapter 1144. Ketika Xiao Yan berdiri dari kursinya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan Chao tidak melebihi harapan Ye Zong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan tersebut, yaitu pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah pria kecil. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa dia, kemungkinan orang ini tidak biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim oleh klan Qiyu. Penatua Cheng di arena perlahan-lahan menyapu 5 orang itu. Setelah itu, matanya berhenti di Xiao Yan. Tetua ini telah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena penurunan klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Karenanya, hubungan mereka menjadi jauh lebih pucat. Namun demikian, Penatua Cheng merasa kasihan atas kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu mengucapkan kata-kata yang bagus. Ini telah memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup hari ini. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan yang lainnya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Penatua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil berhati-hati. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Penatua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya ke Penatua Cheng dan dengan hormat menyapanya. Cao Xiu dari klan Cao, Bai Ying dari klan Bai, Qiyu Qi dari klan Qiyu. Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan dan menyapa sesepuh setelah Dan Xuan melakukannya. Penatua Cheng ini adalah salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil yang agung. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Penatua Cheng. Meskipun formalitas seperti itu tidak berguna, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah orang yang muda dan tidak berpengalaman. Dia secara alami tidak akan bertindak sombong dan mengabaikan kesopanan ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat itu segera menyebabkan banyak mata terkejut tertuju padanya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Makanya, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Bagaimanapun, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi 5 klan untuk mendapatkan bantuan dari orang luar. Haha, Xiao Yan ya, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya, yang menyebabkan keributan besar.
Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di dalam kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya pertarungan kecil. Bagaimana itu bisa menangkap mata besar dari Penatua Cheng? Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seseorang dari klan Bai saya secara acak. Jelas, Anda meremehkan klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun kepada Anda harus sadar bahwa ini adalah kota Pil suci, bukan kota kecil Ye. Bai Ying dari klan Bai di samping tertawa terbahak-bahak setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum dengan gaya tidak berkomitmen di hadapan ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jari di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying tersenyum dingin saat melihat bagaimana Xiao Yan bertindak. Dia juga pernah mendengar bahwa Xiao Yan adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah tingkat 7 memiliki perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah naik ke level ini setahun yang lalu sementara Xiao Yan baru saja memperoleh lencana kelas menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Penatua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis di antara keduanya. Hal semacam ini lumrah dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak mencari kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan tes. Karena tidak ada masalah, ayo tes hari ini dimulai. Penatua Cheng perlahan mundur. Sebuah item yang ditutupi kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kain hitam, memperlihatkan tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, tidak tepat untuk mendeskripsikannya sebagai tablet batu karena tablet batu ini transparan, memberikan tampilan seperti kristal. Tes kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Penatua Cheng menunjuk ke tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, Anda masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam piring ini. Itu akan menguji nilai semangat Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang merusaknya sampai sekarang. Mata Penatua Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Cao Ying berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di titik itu. Tangannya yang lain sedang bermain dengan manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus dari pandangan sekitarnya. Haha, karena kalian semua tahu aturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Penatua Cheng menarik pandangannya dan tersenyum ketika dia bertanya pada kelompok Xiao Yan. Mereka berlima terdiam setelah suara Penatua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu Ji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Kedua matanya tertutup saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Bip bip bip. Seseorang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu. Setelah itu, angka merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di nomor 707 di depan banyak mata. Qiu Ji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomornya stabil. Dia melihat ke nomor di piring dan menghela nafas lega. Angka ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai jumlah ini.
Xiao Yan di sampingnya tenggelam dalam pikirannya setelah melihat nomor itu. Dia bisa merasakan bahwa Kyuji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun, nilai akhir ini hanya 707. Dari sini, samar-samar dia bisa merasakan betapa menakutkannya Cao Ying. Bagaimanapun, dia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang saat ini dia capai. Dengan hasil ini, Kyuji perlahan mundur. Lagi pula, angka ini jauh melebihi angka kelulusan. Tidak perlu lagi dia khawatir tentang apapun. Bai Ying mengikuti setelah Kyuji melangkah mundur. Dia dengan dingin tersenyum saat dia melirik Xiao Yan. Baru setelah itu dia meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Dia menghirup nafas sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Bip bip bip. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir, angka merah darah di piring dengan cepat mulai melonjak. Dalam beberapa detik, sudah mencapai 700. Setelah itu, bunyi bip terus berlanjut. Itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi pecah di dalam aula besar ketika semua orang melihat nomor di tablet batu. Wajah anggota klan Bai dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita berpakaian putih, yang ditemui Xiao Yan ketika dia diuji untuk lencana tingkat di menara cabang, saat ini sedang melihat Bai Ying dengan kilatan di matanya. Penatua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di plat Nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan Bai benar-benar bukan sekedar membual. Setelah Penatua Cheng menekankan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan, dan Xuan, dan Cao Xiu saat dia tersenyum dan berkata, "Giliranmu." Mereka bertiga bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Cao Xiu itu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, saya akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan ketidakmampuan saya." Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan ke depan dan perlahan mendekati stone tablet. Dia menyentuh tablet sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Bip bip bip. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Xiu, seseorang bisa melihat angka merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata, itu telah menembus angka 800 dan akhirnya terhenti perlahan pada nilai 846. Beberapa terengah-engah terkejut muncul di dalam aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dianggap sangat baik di antara tingkat kelas menengah tingkat 7. "Kalian berdua, giliranmu." Cao Xiu perlahan mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyum hangat yang samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak mata di dalam aula besar berkumpul padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying, yang selama ini bersikap tidak peduli, mengalihkan pandangannya yang cantik. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi tersebut. Dan Xuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun. Tangan Dan Xuan menyentuh tablet batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan lingkungannya samar-samar menjadi terdistorsi. Ini menyebabkan beberapa kejutan melintas di mata Penatua Cheng di samping. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa melonjak ke tablet batu. Setelah itu, suara bip cepat sekali lagi bergema di arena. Angka merah darah di piring mulai dengan cepat melonjak dengan kecepatan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Jumlah yang melonjak menembus 700 tanda dalam sekejap mata. Detik berikutnya, itu menembus 800.
Hanya pada saat inilah kecepatannya mulai melambat. Namun, jumlahnya terus melonjak perlahan. Akhirnya, itu menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang yang menghirup udara sejuk. Akhirnya berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan pujian ditembakkan ke Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus berikutnya dari klan Dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan mampu mencapai jumlah seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera naik ke level 7 alkemis tingkat tinggi. Apalagi, usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam guru. Kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kurang, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain yang seumuran. Terengah-engah terkejut berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk klan Ye. Jika nomor akhir Xiaoyan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan klan Ye akan selesai. Kelompok Yezong juga dengan cemas memperhatikan Xiaoyan saat ini. Jika Xiaoyan gagal masuk 3 besar di bagian pertama, sebenarnya tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang cantik dan mempesona menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah dia hanya bertindak tenang. Xiaoyan perlahan menarik napas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya kaku saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan tablet batu. Chapter 1145. Semua tatapan yang hadir berkumpul pada Xiaoyan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, tapi yang diantisipasi semua orang masih Xiaoyan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar semuanya akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika klan Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya kalau Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh lempengan batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan seperti ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampauinya, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu itu. Ekspresinya sedikit serius saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata manis yang diberikan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup. Seluruh sosoknya tampak langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah. Keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara yang tidak biasa muncul.
Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan menyapu keluar dari tubuh pemuda di depan lempengan batu, seperti naga besar yang baru saja bangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam terdengar di sekitar Xiao Yan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tidak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi saat badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiao Yan tiba-tiba mengubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam ke sosok buram di dalam ruang terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Yan, tampaknya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan yang tidak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia mengharapkan Xiao Yan mencapai level yang begitu mengejutkan. Manik giok berputar di tangan Cao Ying, saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya menampakkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiao Yan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan keributan di seluruh aula. Beberapa saat kemudian badai akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang. Xiao Yan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah stone tablet pada saat yang sama seperti orang lain. 1395. Nomor merah darah tetap ada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata tampaknya telah mengeras karena mereka tetap pada nomor tersebut tanpa bisa beralih. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecah oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata mengandung keterkejutan, yang sulit disembunyikan, saat mereka melihat ke belakang yang agak kurus dari sosok di depan stone tablet. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir, namun Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Apalagi, dia bahkan sudah melempar rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga kaget saat melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera tertuju pada Xiao Yan dengan minat. Dia dengan lembut tertawa, menarik wilayah Central Plains ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Saya tidak pernah menemukan orang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering akan sangat menarik kali ini. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap tablet batu dengan cara tertegun. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya saat dia mendengar kekaguman dan penghormatan yang tinggi muncul dari nada Cao Ying. Dia dengan jelas memahami karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat oleh wanita yang sangat dingin ini dengan serius dengan tangannya. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang telah diejeknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Ye Zeng dan Xin Lan di kursi klan Ye,
yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega saat ini. Keduanya tampaknya telah terbebas dari beban yang berat. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu mempesona. Itu bahkan telah mencapai tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berharap dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada ujian pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan bersemangat Ye Zong sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar lenyap saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu itu terkejut saat dia melihat nomor merah darah itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya yang menatap Xiao Yan menjadi sangat panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini, tetapi dia mengerti dengan jelas. Ini mewakili bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Apalagi yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang Cao Ying ciptakan 2-3 tahun lalu. Hari ini, sepertinya dia sudah mencapai level yang lebih menakutkan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika seseorang membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasus berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, biarkan dirinya memiliki ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang di luar dugaan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Doqi, tampaknya bisa menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka memiliki tingkatan yang sama. Xiao Yan diam-diam menekan badai spiritual ketika itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya benar-benar meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Sepertinya rekornya ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Penatua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari performa Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Penatua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan.
Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Penatua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Cao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan mengarahkan matanya. Aura menyihir tersebar di semua tempat, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis cantik yang turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam naik dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak.